Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai peran tata kelola perusahaan. Sebelum kita mulai pembahasan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Habib Ramadan, NIM 124, kemudian Givana Arsa Subakti, NIM 137, dan yang terakhir, Rafika Intan Lestari Purba, NIM 127, yang pada kesempatan kali ini sedang mengikuti kegiatan kampus mengajar. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan kali ini. Yang pertama, definisi. OECD mendefinisikan tata kelola perusahaan adalah suatu sistem di mana perusahaan bisnis diarahkan dan dikendalikan. Struktur tata kelola perusahaan menentukan hak dan tanggung jawab di antara golongan di perusahaan, seperti dewan direksi, manajer, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya, dan menjelaskan aturan dan prosedur untuk membuat keputusan tentang urusan perusahaan. Selanjutnya, tanggung jawab tata kelola perusahaan. Yang pertama, menyediakan pelaporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas dapat dicapai melalui komunikasi yang terbuka dan jujur serta hubungan kerja yang erat antara direksi perusahaan, komite audit, manajemen, audit internal dan eksternal. Yang kedua, mengurangi terjadinya kecurangan. Kecurangan dapat ditekan dengan mengupayakan penguatan tata kelola perusahaan dan pengawasan dalam proses pelaporan keuangan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan bagi para pihak eksternal perusahaan. Untuk meningkatkan kepercayaan pihak eksternal, maka tata kelola perusahaan harus meningkatkan integritas, kualitas, dan transparansi dalam menyajikan laporan keuangan. Selanjutnya, prinsip tata kelola perusahaan. Yang pertama yaitu hak pemegang saham. Struktur tata kelola perusahaan harus mengamankan hak kepemilikan pemegang saham. Para pemegang saham harus memperoleh informasi yang relevan dan tepat waktu, serta diberikan hak suara dalam RPUS dan kebebasan memilih anggota dewan. Yang kedua, perlakuan yang setara dari pemegang saham. Struktur tata kelola perusahaan harus memastikan perlakuan adil dan merata dari semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Yang ketiga, peran pemangku kepentingan. Struktur tata kelola perusahaan harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum dan mendorong kerjasama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, pengungkapan dan transparansi. Struktur tata kelola perusahaan harus mengungkapkan dengan tepat dan akurat. Yang kelima, tanggung jawab dewan. Dewan direksi harus bertindak atas dasar informasi lengkap dengan itikat baik dan uji tuntas serta kehati-hatian dan dalam menjalankan fungsi yang ditugaskan untuk kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang saham. Selanjutnya, peran tata kelola perusahaan dalam mencegah dan mendeteksi penipuan laporan keuangan. National Association of Corporate Best Practice Council mengidentifikasi hal berikut. Yang pertama yaitu pengaturan tone melalui perilaku dan komunikasi. Tone yang ditetapkan oleh top manajemen merupakan faktor terpenting untuk mencegah dan mengidentifikasi penipuan laporan keuangan. Yang kedua, komitmen dan independensi direktur dewan direksi harus dari orang-orang yang berdedikasi dan berpengetahuan luas, melek finansial dan independen. Yang ketiga, fokus eksplisit pada risiko fraud. Pencegahan dan deteksi kecurangan secara umum dan kecurangan laporan keuangan pada khususnya menjadi fokus utama dari semua anggota
tata kelola perusahaan, hingga komite audit, manajemen puncak, dan auditor. Yang terakhir yaitu proses komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif dari dua arah di antara seluruh anggota tata kelola perusahaan, terutama komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan antara direksi, komite audit, manajemen, auditor, dan karyawan lainnya dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, terima kasih ya. Sekarang saya akan menerangkan tentang karakteristik tata kelola perusahaan. Nah, menurut saya, karakteristik dan atribut tata kelola perusahaan yang paling mungkin terkait dengan kecurangan laporan keuangan adalah agresivitas, keterpaduan, loyalitas, oportunisme, kepercayaan, permainan, dan ketidakefektifan pengendalian. Nah, agresivitas dan oportunisme dapat ditandai dengan sikap dan motivasi perusahaan untuk menangkal perkiraan analisis tentang pendapatan kuartal atau laba per tahun dengan upaya membuat Wall Street. Nah, sedangkan atribut kekompakan, kecerdikan, loyalitas dapat menciptakan lingkungan yang mengurangi kemungkinan whistleblowing dan memperbesar kemungkinan untuk menutupi. Nah, ketidakefektifan, kepercayaan, dan kontrol dapat mengakibatkan mereka yang berada dalam fungsi pengawasan serta fungsi jaminan menjadi kurang efektif untuk mendeteksi kecurangan. Nah, selanjutnya struktur tata kelola perusahaan. Nah, menurut saya, struktur tata kelola perusahaan ada 6. Yang pertama, jajaran direksi. Nah, jajaran direksi ini tugasnya untuk melakukan pengawasan secara waspada dan aktif untuk semua pemegang saham di korporasi. Nah, yang selanjutnya itu komite audit. Nah, menurut saya sendiri, komite audit adalah komite tetap yang terdiri dari dewan direksi non-eksekutif dan bergantung pada dewan direksi. Nah, efektivitas fungsi pengawasan komite audit bergantung pada sikap, filosofi, dan praktik seluruh direksi. Nah, tanggung jawab komite audit adalah mengawasi dan memantau integrasi, kualitas, dan kendali proses pelaporan keputusan keuangan tanpa melangkah ke dalam fungsi manajerial dan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan. Nah, yang ketiga itu tim top manager. Nah, menurut teori agensi, tim top manager yang mementingkan diri sendiri memanipulasi pelaporan keuangan dengan melakukan penipuan laporan keuangan untuk keuntungan pribadi. Oleh karena itu, tim top manager harus dipantau dan memiliki struktur insentif yang sesuai. Yang keempat adalah audit eksternal. Nah, audit eksternal dalam tata kelola perusahaan dalam memberikan jaminan bahwa laporan keuangan manajemen sesuai dengan hubungan kontraktual dan agen, serta bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan kecurangan. Yang kelima, audit internal. Peran audit internal dalam tata kelola perusahaan merupakan bagian integral dari tata kelola perusahaan, dan keahlian mereka dalam pengendalian internal berada di garis depan dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan laporan keuangan, dan auditor internal telah dipandang sebagai faktor penyumbang penting dalam mencapai efisiensi dan efektivitas operasional dalam organisasi. Yang keenam itu governing bodies. Yang menurut saya, governing bodies itu dalam tata kelola perusahaan berfungsi mengatasi masalah kecurangan, laporan keuangan, dan kegagalan auditor untuk mendeteksi kecurangan terhadap laporan keuangan. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan tentang faktor lain dalam tata kelola perusahaan. Yang pertama itu peran penasihat hukum perusahaan. Menurut saya, fungsi penasihat hukum perusahaan yaitu berkewajiban untuk mengungkapkan kecurangan dan hubungan dengan manajemen dan dewan direksi. Nah, selanjutnya kode etik. Nah, kode etik ini
di perusahaan digunakan untuk mendorong perilaku etis dan sah untuk menciptakan lingkungan baik serta mencegah pelanggaran bisnis. Dengan menetapkan kebijakan dan prosedur etika yang tepat dalam menghilangkan jenis perilaku dan tindakan yang dilarang. Nah, yang ketiga itu kepemilikan institusi. Kepemilikan institusi ini mempunyai pengaruh yang kuat untuk pemerintah untuk menjalankan perusahaan. Nah, kehadiran pemilik institusi ini berpengaruh untuk mendorong CEO untuk mematuhi semua hukum, peraturan, dan aturan yang berlaku termasuk standar akuntansi. Nah, yang keempat itu analisis keamanan. Nah, menurut saya analisis keamanan sering memainkan peran penting dalam merekomendasikan saham dan melalui transaksi pelaku pasar, sehingga mempengaruhi harga saham. Manajemen perusahaan dapat memanfaatkan peran yang terlihat dari analisis informasi material sebagai komoditas untuk mendapatkan dukungan dari analisis tertentu. Nah, sekian dari penjelasan ini. Nah, untuk daftar pustakanya itu menggunakan buku Razzai tentang Finance Statement Fraud dan Prevention and Direction. Nah, sekian dari penjelasan ini. Kurang lebihnya terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.